Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan bahasan terkait desain komunikasi visual. Kali ini saya akan membahas tentang logo. Baik, logo adalah sebuah istilah yang sejak awal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang sampai kini telah mengalami perkembangan pengertian yang signifikan. Dari awal yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi, sampai artinya dikaitkan dengan simbol, citra, dan semiotik. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait logo, ada baiknya kita lihat dulu sejarah dari logo itu sendiri. Yang pertama adalah logo bisa kita lihat dari masa zaman Kekaisaran Romawi, yaitu pada tahun 27 sebelum Masehi sampai 476. Pada waktu itu, di masa Romawi, kerajaan Romawi menciptakan identitas nasional pertamanya, yaitu SPQR, atau singkatan dari Senatus Populusque Romanus, atau Senat dan Rakyat Roma. Identitas ini diterapkan pada koin, literatur politik, atau pada monumen-monumen lain yang bisa kita lihat sampai saat ini di kota Romawi, maksud saya kota Roma. Kemudian di abad ke-13, kerajaan Inggris ini menggunakan logo sebagai identitas kepemilikan, atau identifikasi kepemilikan. Kerajaan Inggris selalu membubuhkan lambang kerajaan ke berbagai benda, baik itu dari bangunan, benda-benda inventaris, bahkan sampai ke atas roti. Abad ke-14, para seniman mulai mencantumkan simbol pada karya-karya mereka, termasuk pada waktu itu bangunan. Ada istilah stonemason mark, yaitu simbol yang dibuat oleh tukang bangunan pada dinding gereja, kastil, jembatan, dan lain-lain untuk menginformasikan bahwa bangunan itu adalah hasil karya mereka. Nah, sejak berkembangnya dunia percetakan di Eropa sekitar tahun 1439, muncul printer's mark atau typographer's mark untuk melindungi hasil cetakan dari pembajakan. Simbol-simbol itu lama-kelamaan berkembang menjadi suatu karya seni tersendiri. Tercatat ada seorang typographer's mark yang terkenal, buatan engraver printer dan tipografer Prancis Nicolas Janssen, dan juga milik pelukis Jerman Albrecht Dürer. Tahun 1619, Jan Pieter Soenkoen menyatakan Batavia sebagai pusat perdagangan Belanda di Asia Timur melalui perusahaan dagang VOC, panjangan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dengan monogram VOC diterapkan di semua bangunan dan benda inventaris mereka. Di berbagai daerah di Asia termasuk Indonesia bertebaran monogram VOC ini, yang kini mengkonotasikan simbol kolonialisme. Raja Louis ke-15 tahun 1759 membubuhkan cap pada tiap porselen berkualitas tinggi produksi pabrik miliknya di Vincennes, Prancis. Cap tersebut berupa simbol nama dirinya, death mark, painters, dan gilders mark, yang menginformasikan tahun produksi, siapa pelukisnya, dan siapa tukang pelapis emasnya. Pada tahun 1875, Bass & Co. Brewery mendaftarkan mereknya di Inggris dan menjadi trademark pertama di dunia. Bentuk segitiga merah pada logo ini sangat mudah dikenali dan diingat, bahkan dilukiskan oleh Edward Manet dalam salah satu karyanya tahun 1882 yang berjudul Bar at the Folies Berger. Logo itu juga ada pada 40 lukisan Picasso di periode Kubisme sekitar tahun 1914. Sistem identitas perusahaan diperkenalkan pertama kali oleh Prater Behrens tahun 1907 di Jerman. Behrens mendesain trademark untuk perusahaan elektronik Jerman AEG. Lalu trademark tersebut secara konsisten diaplikasikan ke semua karya grafis, bangunan, produk, dan periklanannya. Karena itu banyak yang menyebut Prater Behrens sebagai industrial designer pertama dalam sejarah. Orang Jerman lah yang pertama kali menggunakan trademark yang bersifat ikonik, hasil perkembangan dari bentuk huruf black letter script
atau gotik yang tebal. Konsep logo mereka minimal dalam penampilan. Ini adalah salah satu contoh dari trademark ikonik itu, yaitu Karl Schulpich, seorang desainer logo Jerman. Gaya desainnya yang bold disertai permainan visual yang cerdas sering ditiru oleh banyak desainer. Ini adalah contoh poster logo Dus Theater Ausstellung Magdeburg karya Karl Schulpich tahun 1927. Sampai tahun 1930-an, logo di Amerika kebanyakan bentuknya ilustrasi. Namun, di era tahun 60-an, saat banyak perusahaan di Amerika memiliki logo yang bersifat literal atau direct, muncul logo baru yang sangat simbolis dan abstrak, yaitu Chase Manhattan Bank. Logo ciptaan Chermayeff and Gesmar ini sangat simpel dan elegan, dan sejak saat itu menjadi model bagi banyak logo di tahun 60-an dan sesudahnya. Seperti Anda lihat di contoh sebelah kanan itu ada beberapa logo-logo yang terinspirasi dari Chase Manhattan Bank. Seorang desainer Amerika jenius dengan gaya desainnya yang banyak mempengaruhi desain grafis masa kini, yaitu Herb Lubalin. Karya Lubalin mencakup logo, huruf, avant-garde, iklan editorial, poster, dan packaging. 3 buah karya Lubalin yang terkenal diciptakan di pertengahan tahun 60-an, ya, seperti logo Families, Marriage, dan juga huruf avant-garde. Nah, di dalam perkembangan sejarah juga kita bisa perhatikan bahwa logo-logo terkadang mengalami evolusi. Seperti contohnya logo Kentucky atau logo Yahoo Digital, ya, ataupun logo Coca-Cola. Di Amerika Serikat tahun 1885, Frank Mason Robinson mendesain logo Coca-Cola. Robinson juga yang mencetuskan nama Coca-Cola. Jenis huruf yang digunakan adalah Spencerian script yang merupakan huruf tulisan dominan di Amerika pada masa itu. Logo Coca-Cola terdaftar pada kantor paten Amerika Serikat di tahun 1893, dan nama Coca-Cola harus ditulis dengan strip, bukan Coca-Cola tanpa strip. Logo Coca-Cola menjadi salah satu logo yang paling terkenal di seluruh dunia. Di tahun 1980, negara pertama yang memiliki sistem identitas adalah Kanada. Sejak tahun 1969, pemerintahnya telah memikirkan perlunya sebuah identitas lebih dari sekedar lambang dan bendera negara. Dengan segera, negara-negara lain mengikuti langkah Kanada. Ya, simbol di bendera negara Kanada dan logo yang digunakan itu biasanya banyak kita temukan di bidang-bidang pariwisata. Gelombang Web 2.0 ini menghadirkan berbagai macam kreativitas lain, ya. Jadi logo lebih kreatif, keluar dari batas-batas konvensional, ya. Jadi ditandai juga dengan makin maraknya produksi personal dan bertukar informasi dengan sangat leluasa. Menulis di blog atau website pribadi, membuat film indie, musik indie, dan men-share-nya ke seluruh dunia juga dipermudah oleh mobile teknologi yang canggih. Maka semakin banyak kreasi-kreasi desain buatan pribadi, termasuk logo yang kreatif dan tidak atau anti mainstream, gitu ya. Seperti contohnya beberapa logo media sosial YouTube atau Facebook atau Instagram, yang itu semuanya sangat kreatif sekali pada waktu itu, ya. Jadi berdasarkan sejarah tadi, kita perlu memahami apa yang sedang kita kerjakan supaya mendapatkan hasil kerja yang optimal. Jadi sebelum membuat logo, terlebih dahulu kita harus perlu tahu dulu apa sih logo itu, ya. Nah, logo itu sebenarnya merupakan perwakilan dari sebuah entitas. Entitas itu adalah objek sebenarnya yang dimaksudkan. Misalnya, Negara Republik Indonesia adalah sebuah entitas yang diwakili oleh bendera merah putih, atau misalnya diwakili oleh burung Garuda. Nah,
Nah, entitas itu bisa berupa apa saja, baik itu objek fisik maupun non-fisik, seperti barang dan jasa, organisasi, perusahaan, manusia ya, atau brand personal, konsep, ide, gagasan, pengalaman, atau peristiwa. Nah, di dalam hal ini maka kita bisa lihat beberapa pengertian dari logo ya. Yang pertama, logo type. Asal kata logo ini dari bahasa Yunani logos yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi. Nah, pada awalnya itu populer terlebih dahulu istilahnya logotype, bukan logo. Pertama kali istilah logotype muncul tahun 1810 sampai 1840 yang diartikan sebagai tulisan nama entitas yang didesain secara khusus dengan menggunakan teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu. Jadi awalnya logotype adalah elemen tulisan saja. Nah, pada perkembangannya orang membuatnya semakin unik atau berbeda satu sama lain. Mereka mengolah huruf itu, menambahkan elemen gambar, bahkan tulisan dan gambar berbaur jadi satu. Bahkan semua itu masih banyak yang menyebutnya sebagai istilah logotype. Nah, fungsi logotype sendiri adalah sebagai identitas diri, atau sebagai tanda kepemilikan atau tanda jaminan kualitas, bahkan untuk mencegah dari peniruan atau pembajakan. Nah, kemudian logotype ini berkembang lebih disingkat menjadi logo. Istilah logo baru muncul di tahun 1937 dan kini istilah logo lebih populer ketimbang dari logotype. Logo bisa menggunakan elemen apa saja, tulisan, logogram, gambar, industri, atau yang lainnya. Banyak juga yang mengatakan logo adalah elemen gambar atau simbol pada identitas visual. Untuk mengetahui apa itu logo, sebaiknya mengacu pada istilah logotype yang tadi sudah disebutkan. Nah, selain itu juga ada logogram. Kalau tadi logotype itu elemen tulisan dan logo, maka umumnya orang menganggap bahwa logogram adalah elemen gambar pada logo. Kemungkinan besar istilah logogram ini telah mengalami perubahan makna yang dikarenakan kemiripan kata dengan logotype. Sebenarnya logogram adalah sebuah simbol tulisan yang mewakili sebuah kata atau makna. Misalnya, angka-angka dan lambang-lambang matematika. Angka 1 ya, mewakili 1, atau tanda plus itu mewakili tambah, atau kalau di logo stock itu ya plus itu bisa berarti plus, bisa juga berarti huruf T.
Pada dasarnya untuk mendesain apapun sangat disarankan untuk menggunakan tahapan kerja yang benar supaya menghasilkan karya dengan kualitas yang optimal. Oleh sebab itu kita bisa memberikan patokan ya atau sebagai patokan tahapan membuat logo itu yang pertama adalah mencari fakta-fakta tentang entitas termasuk pesaingnya. Ini adalah riset. Jadi jika misalnya entitasnya itu sebuah perusahaan, maka yang diriset itu adalah apa itu sektor industrinya, visi misinya, struktur perusahaan, analisis pasar, target pasarnya, ya, keunggulan dan kelemahan dan lain-lainnya ya. Kemudian dianalisis sehingga kita tahu ya apa sih personality dari brand tersebut misalnya. Semua itu dikumpulkan menjadi kata kunci yang seluruhnya merupakan hasil riset dan lalu dianalisis sehingga dirangkum menjadi creative brief yang akan digunakan untuk tahapan selanjutnya, yaitu membuat thumbnail atau membuat sketsa ya, di sini untuk mengembangkan ide-ide melalui visual. Jadi dibuatlah sketsa kasar dengan pensil atau dengan pulpen ya secara manual. Jadi jangan menggunakan langsung komputer. Nah, setelah beberapa sketsa dibuat, barulah menggunakan komputer sebagai alat pembantu untuk membuat gambar itu menjadi lebih baik gitu ya. Karena komputer itu adalah sebagai alat untuk membantu desainer sebenarnya ya, desainer supaya gambar-gambar yang dihasilkan itu bisa lebih representatif, lebih jelas terlihat gitu ya. Karena dengan bantuan komputer gambar tangan sketsa itu bisa menjadi lebih jelas terlihat. Setelah itu barulah thumbnail tadi atau sketsa-sketsa yang sudah diperbaiki dengan komputer itu direview ya, dikumpulkan alternatif desainnya yang sudah diedit dan dirapikan, kemudian diberikan kepada klien untuk dipilih ya. Nah, tahap inilah kemudian klien itu ikut serta untuk menentukan mana desain logo yang kira-kira mewakili dari entitasnya atau dari perusahaan yang ingin membuat identitas perusahaannya melalui logo. Nah, jangan lupa juga nanti setelah diokekan gitu ya, nanti logo-logo yang terpilih itu kemudian di riset ulang ya, apakah logo ini sudah sesuai atau kemudian dicek kembali apakah logo ini sudah ada yang menggunakan atau logo ini memiliki kemirikan dengan logo yang sudah ada ya, karena mungkin saja tidak sengaja seorang desainer itu inspirasinya bisa mirip karena berdasarkan pengalaman ya, bisa saja itu membuat hasilnya menjadi mirip. Itu nanti akan mempengaruhi reputasi kalau misalnya logo tersebut terus digunakan sementara sebenarnya sudah ada yang menggunakannya ya. Jadi tetap setelah harus direview, harus dianalisis ulang, direset ulang, dicari apakah betul-betul tidak sama ya, untuk menghindari plagiarisme misalnya. Nah setelah itu baru logo yang sudah selesai itu didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual atau misalnya ke Departemen Hukum dan HAM ya, untuk mendapatkan perlindungan dari secara hukum gitu ya, perlindungan hukum. Nah setelah itu barulah diterapkan ke dalam semua produk ya, melalui sistem identitas, menentukan turunan-turunannya, misalnya sistem warnanya seperti apa, tipografi bagaimana, sistem penerapan logonya pada berbagai medianya seperti apa gitu ya. Itu semuanya dirangkum dalam pedoman sistem identitas. Nah barulah setelah itu berdasarkan pedoman sistem identitas, berbagai media internal dan eksternal mulai diproduksi dengan menggunakan identitas yang sudah didaftarkan atau dipatenkan. Nah, setelah mengetahui tahapan membuat logo, maka ada baiknya juga kita mengetahui beberapa persyaratan untuk mendesain logo yang efektif. Pada dasarnya fungsi logo itu kan adalah sebuah identitas ya, maka kriteria utama yang tidak bisa dihindari adalah yang pertama harus unik. Bahwa logo itu harus terlihat unik, mencerminkan dan mengangkat citra entitasnya sekaligus membedakannya dengan yang lain.
Jadi misalnya contoh logo Vaio itu ya, bentuknya itu memiliki ciri khas tersendiri ya, bahwa atau logo dari kemudian yang kedua harus dapat mengakomodasi dinamika yang dialami entitasnya dalam jangka waktu yang selama mungkin. Artinya logo harus fleksibel sekaligus tahan lama ya. Misalnya logo AT&T gitu ya, ini memiliki berbagai versi bentuk sehingga bisa diterapkan di berbagai media, berbagai kondisi, dengan bahan apapun ya, logo tetap terlihat jelas, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Atau misalnya tahan lama ya, seperti misalnya logo VW atau Apple itu ya, dia tahan lama sampai saat ini kan, karena mudah diingat bentuknya. Nah, di luar kriteria dasar itu ya, apakah itu harus unik maupun fleksibel dan tahan lama, ada beberapa kriteria umum yang sifatnya fisik, dilihat dari faktor bentuk, misalnya warna dan ukuran. Kriteria ini dapat digunakan sebagai acuan dasar menjadi semacam checklist dalam mendesain logo. Namun kriteria ini tidak bersifat kaku, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk merubah di masa depan, seiring dengan perkembangan kreativitas dalam dunia desain grafis dan bidang-bidang yang terkait dengannya, seperti juga teknologi, komunikasi, dan lain-lain. Logo yang fleksibel memiliki berbagai versi yang bisa disesuaikan dengan ruang pada media aplikasi yang tersedia. Karena logo menciptakan gambaran mental terhadap sebuah brand, maka bila ia terkena masalah, yang terimbas adalah seluruh entitas yang diwakilinya. Jadi ada beberapa kasus yang bisa kita lihat dan kita pelajari lah. Seperti misalnya contoh kasus pada tanggal 9 Agustus 2008, Menteri Perpaduan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia ini mengumumkan peresmian logo sambutan kemerdekaan Malaysia. Nah, logo tersebut sebenarnya hasil seleksi dari lebih 800 karya yang masuk, dan pemenangnya waktu itu mengantongi hadiah sejumlah uang. Namun ternyata logo yang membanggakan tersebut diberitakan sebuah surat kabar di Malaysia sebagai plagiat dari produk unggulan Kementerian Perekonomian Taiwan. Nah, cap tersebut dianugerahkan setiap tahunnya sejak tahun 2003 bagi produk-produk Taiwan yang bermutu tinggi. Tapi lucunya memang sang pembuat logo mengakui bahwa 50% logonya diambil dari logo produk unggulan Taiwan tersebut. Namun dia membela diri dengan mengatakan bahwa ia telah memodifikasi logo dan dengan idenya sendiri. Maka atas permasalahan ini, menteri yang bersangkutan di Malaysia tidak memberikan komentar apapun. Kemudian ada logo juga yang dianggap meniru ya, yaitu logo Starprea. Bentuknya ya, kalau Anda lihat ini sama lingkaran dengan penempatan garis putih melingkar yang sama di dalamnya. Warna sama-sama hijau, sama-sama menggunakan kata star dan coffee. Ada dua gambar bintang di posisi yang sama dan sama-sama menggunakan elemen gambar berupa tokoh mitologi. Dan dua-duanya juga menjual produk yang sama, yaitu kopi. Starbucks sendiri didirikan tahun 71 dan membuka gerai di Korea Selatan tahun 99. Sedangkan Starprea didirikan di Korea Selatan dan baru mendaftarkan mereknya tahun 2003. Namun setelah Starbucks membawa masalah ini ke pengadilan Korea Selatan karena menuduh Starprea menimbulkan kebingungan publik atas kemiripannya, hakim pada waktu itu mengatakan bahwa kata prea dan kata bucks tidak mengandung kata khusus atau makna khusus. Keduanya menurut sang hakim mengandung dua kata yang sama sekali tidak mirip. Starbucks kalah dalam pengadilan di tahun 2006 tersebut. Jadi ya demikianlah, semakin tinggi
sebuah brand atau semakin tinggi pohon ya, semakin kencang anginnya. Jadi semakin tinggi brand Starbucks ya dikenal oleh orang, ya semakin banyak yang ingin menirunya. Banyak lagi kasus terutama di bidang retail ya, ada logo didesain sangat serupa bukan disebabkan oleh kurangnya riset, tapi justru dilakukan dengan sengaja. Produk-produk ini ditujukan bagi pembeli yang memang menginginkan produk kelas dunia atau kelas 2 atau kelas 3 gitu ya, yang harganya jauh lebih murah daripada produk aslinya. Kemungkinan juga diperparah dengan kurangnya pengetahuan hukum di kalangan pemalsu dan pembelinya sendiri. Nah, selain itu juga kita bisa lihat ada beberapa makna di balik logo ya. Salah satunya logo Hyundai ya, ini orang cenderung banyak mengira bahwa Hyundai itu logonya diambil dari huruf awal H, yaitu Hyundai ya, huruf H. Namun pada kenyataannya huruf H itu melambangkan dua orang klien dan perusahaan yang sedang berjabat tangan. Kemudian ada juga dua huruf pertama dari logo Sony Vaio yang membentuk gelombang yang melambangkan simbol analog, sedangkan dua yang terakhir itu mirip dengan angka 1 dan 0 yang melambangkan simbol sinyal dari digital ya, atau binary number ya, binary number yang dikenal di dalam dunia komputer. Lalu ada juga logo Toyota yang orang mengira atau banyak mengira logo tersebut merupakan topi koboi, tapi sebenarnya itu adalah benang dan lubang jarum yang mengingatkan masa lalu perusahaan dengan mesin tenun. Tapi juga bisa juga merupakan uraian dari huruf Toyota, tapi ini mungkin hanya perkiraan orang saja ya. Nah, selain itu ada Toblerone, perusahaan coklat terkenal yang berbasis di Bern, Swiss, menyertakan siluet beruang di logonya karena fakta bahwa Bern kadang-kadang disebut kota beruang. Nah, logo BMW juga sering dikaitkan dengan bilah putar pesawat terbang ya, atau baling-baling pesawat terbang. Karena pada waktu itu katanya perusahaan itu merupakan perusahaan yang membuat teknologi baling-baling pesawat terbang, mesin pesawat terbang. Tapi sebenarnya hanya bagian dari bendera Bavaria, yaitu wilayah Jerman tempat perusahaan itu berasal. Logo perusahaan elektronik Korea Selatan LG ini juga merupakan gambar yang dibuat sedemikian rupa untuk mewakili aspirasi dalam mempertahankan hubungan manusia biasa dengan pelanggannya. LG sendiri sebenarnya berasal dari sebuah perusahaan dulu namanya Gold Star ya, lalu berubah menjadi LG. Ini perusahaan Korea Selatan juga. Sementara logo-logo yang terkenal ini memang terlihat sangat simpel ya, dan mereka kebanyakan juga menggunakan teori-teori Gestalt ya untuk bagian tersembunyinya ya, seperti misalnya terkait teori Gestalt itu similarity ya, atau misalnya figure ground gitu ya. Itu semuanya bisa kita lihat di dalam beberapa logo ini ya.
Demikian bahasan kita tentang logo. Ya, sampai ketemu lagi di bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.